Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap diberikan kesehatan, kelancaran, nikmat sehat, segala macamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak, untuk materi pembahasan yang akan Bapak sampaikan pada hari ini ialah materi PAI kelas 9, ini tentang adab berpakaian. Nah, silakan anak-anakku disimak dengan seksama. Nah, di sini ada pengertian adab berpakaian. Nah, pengertian adab berpakaian dalam Islam dan menurut ajaran Islam adalah berpakaian di mana seseorang muslim harus mengenakan pakaian yang menutupi auratnya dan sekaligus menggunakan perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang muslim. Nah, sedangkan kalau untuk bahasa Al-Quran itu menggunakan 3 peribahasa. Yang pertama itu ada libas, ada syihab, dan ada syarabil. Nah, untuk kata libas itu disebutkan sebanyak 10 kali. Nah, sedangkan syihab sebanyak 8 kali dan syarabil ditemukan sebanyak 3 kali. Nah, pada libas sendiri mulanya itu berarti penutup. Nah, hal ini juga cocok dengan fungsi pakaian, yaitu sebagai penutup. Kata libas itu digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Pakaian dinamai syihab atau sahub karena ide dasarnya adalah bahan-bahan pakaian agar dipakai. Nah, sedangkan sarabil itu berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Nah, lanjut yang kedua, di sini ada fungsi pakaian. Di sini ada 3 fungsi pakaian bisa anak-anak lihat. Yang pertama adalah sebagai penutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan, yang ketiga melindungi diri dari bencana. Kata aurat sendiri itu diambil dari kata ar yang berarti onar atau aib, tercela, keburukan. Nah, yang mana dimaksud itu tidak harus dalam arti sesuatu yang pada dirinya itu buruk. Dalam konteks hukum agama, aurat itu dipahami sebagai anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang-orang tertentu. Nah, yang kedua adalah perhiasan. Sebagian pakar ahli itu menjelaskan bahwasanya sesuatu yang elok atau cantik yang enak dilihat itu adalah yang menghasilkan kebebasan dan keserasian. Nah, pada umumnya pakaian yang elok itu adalah yang memberi kebebasan kepada pemakainya untuk bergerak. Adapun salah satu unsur mutlak dari keindahan adalah kebersihan. Nah, itulah sebabnya mengapa Nabi Muhammad SAW itu senang memakai pakaian putih. Bukan saja karena warnanya ini sesuai dengan iklim di Jazirah Arab yang panas, melainkan juga karena warna putih itu ketika terkena kotoran itu cepat nampaknya seperti itu. Nah, yang ketiga melindungi diri dari bencana. Nah, mungkin anak-anak agak sedikit kurang memahami lah, kok bisa sih melindungi diri dari bencana pakaian. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang dimaksud melindungi diri dari bencana. Nah, dituliskan di dalam Al-Quran surat An-Nahl, artinya dan dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan pakaian yang memelihara kamu dalam perperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Nah, pada dasarnya pakaian dengan fungsi melindungi diri dari bencana itu diambil dari zaman Nabi dan para sahabat ketika mereka melakukan perang. Mereka menggunakan pakaian besi atau baju besi untuk
perlindungan diri ketika mereka berperang. Maka dari itu fungsi salah satunya yang Bapak masukkan melindungi dari bencana, ya seperti contoh tadi yang Bapak sebutkan ketika Nabi berperang dan para sahabat itu menggunakan baju besi agar ketika mengenai atau dikenai senjata oleh musuh itu tidak langsung mengenai kulit atau bagian-bagian tubuh Nabi atau para sahabat lainnya. Nah, baiklah selanjutnya, nilai positif ada berpakaian. Nah, pakaian yang dipakai seseorang itu dapat berfungsi sebagai menutup aurat, perhiasan, dan juga dapat difungsikan untuk menjaga kesehatan tubuh manusia. Nah, khususnya untuk melindungi lapisan terluar tubuh yaitu kulit. Nah, dengan berpakaian maka kulit yang berfungsi sebagai pelindung dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, sinar ultraviolet, kuman-kuman, panas, zat kimia, dan lain-lain dapat terjaga. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang dimaksud dalam pengertian nilai positif ada berpakaian yang saya jelaskan tadi, bahwasanya nilai positif dari ada berpakaian yaitu ketika kita di bawah terik matahari itu alangkah baiknya kita memakai pakaian yang panjang yang menutup lengan sampai ke kaki. Nah, dengan demikian jadi pancaran sinar matahari mengandung sinar ultraviolet yang dapat merusak kulit luar khususnya, yang dapat menyebabkan kemerahan, gosong, dan bahkan melepuh, itu tidak secara langsung mengenai kulit kita, namun kulit kita tertutup oleh pakaian yang kita kenakan. Dan juga ketika kita menggunakan pakaian yang sesuai, yang tertutup, menutupi aurat khususnya, nah bisa saja ketika kita bersentuhan atau mengenai benda-benda yang tajam itu tidak langsung mengenai kulit kita. Nah, itulah salah satu nilai positif ada pada pakaian. Nah, untuk selanjutnya yaitu membiasakan adab berpakaian. Di sini Bapak memberikan contoh ada 4. Yang pertama, mendahulukan bagian kanan pada saat berpakaian. Nah, memang sudah jelas dan disunahkan bahwasanya ketika kita mengenakan pakaian itu alangkah baiknya dimulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu menyukai warna putih khususnya. Dan juga kenapa? Salah satunya ya menyesuaikan dengan iklim di Jazirah Arab yang sangat panas sekali di sana, dan juga pakaian yang berwarna putih itu ketika kita terkena kotoran atau noda itu langsung nampak. Jadi kita bisa menghindari segala najis-najis yang terkena pada pakaian kita. Nah, yang keempat itu disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim memakai pakaian yang bersih, rapi, dan pantas. Karena apa? Karena Islam itu adalah agama yang indah, dan bukan agamanya saja yang indah, tapi bagaimana cara kita menerapkan ajaran-ajaran dan aturan-aturan Islam sehingga untuk kita juga bisa menjadi manusia yang indah. Nah, salah satunya dengan kita memakai pakaian yang rapi, yang bersih ketika kita bertemu dengan orang lain, itu orang memandang kita atau melihat kita itu bisa dengan merasa enak lah, seperti itu, enak dipandang mata seperti itu. Nah, yang keempat yaitu disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Nah, memang pada dasarnya
Nabi Muhammad SAW itu selalu mengajarkan ketika kita melakukan segala sesuatu aktivitas itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bukan hanya sekedar memakai pakaian saja sebenarnya atau melepas. Namun ketika kita melakukan aktivitas apapun, alangkah baiknya Nabi menganjurkan untuk berdoa terlebih dahulu, dan ketika kita sudah selesai dengan suatu kegiatan itu ditutup dengan doa juga seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron hakadam ini. Jikalau ada kesalahan tutur kata dari Bapak yang kurang berkenan atau ada kekhilafan dari kata-kata Bapak, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan satu lagi, untuk anak-anak, setelah ini ada soal yang harus kalian kerjakan, yakni berbentuk kuis, berbentuk game. Silahkan materinya dibaca dan dipahami baik-baik, karena semua jawabannya ada pada materi yang Bapak sampaikan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.